Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pemuji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan PES 3 tahun 2025, LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 062308254424. Saya mengajar di SDN Ketapang Barat 2, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 2A dengan materi jujur. Mohon saran dan masukan untuk selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak. Tentunya hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelumnya, baik, Bapak minta semangatnya semua, ya. Bapak ingin tahu kesiapan kalian untuk mengikuti pelajaran kita hari ini, ya. Buat anak-anak itu yang Bapak mintai. Oke, baik, kali ini yang merasa baju yang merasa ada di luar silakan dimasukkan, membersihkan semuanya dengan mengkondisikan semua kerapian. Kalian berarti siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Ya? Semua? Oke, baik. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, mari kita bersama-sama berdoa, ya. Bapak minta tolong kepada ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ayman, silakan dipimpin untuk berdoa bersama.
orang lain. Amin amin ya rabbal. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu kewajiban bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kita sebagai anak muslim dari kecil sampai dewasa bahkan sampai tua, jangan pernah bosan untuk mencari ilmu. Oke, baik anak-anak. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara kita bertutur kata yang lembut, baik kepada orang tua, baik kepada guru, bahkan kepada teman, terutama kepada orang yang lebih tua daripada kita harus berpengalaman. Dan hari ini, perhatikan, hari ini kita akan mempelajari tentang sikap jujur. Ya, sekarang Bapak punya pertanyaan buat kalian semua. Apa pertanyaannya? Ya, pertanyaannya, bagaimana sikap kalian? Bagaimana sikap kita apabila teman kita menyontek pada saat ujian? Ketika teman kita menyontek, apa sikap kita? Marah. Terus apa lagi? Betul. Terus? Ya. Nah, yang seharusnya sikap kita adalah apa? Memberitahukan kepada. Ya, kenapa? Karena sikap menyontek pada saat ujian itu adalah sikap yang tidak jujur. Baik, ya. Baik, kali ini kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini tentang sikap jujur. Ya. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sikap jujur. Dan hari ini sebelum kita masuki pembelajaran ini, Bapak ingin menyampaikan tujuan daripada sikap jujur. Oke, baik. Tujuan yang pertama setelah kita mempelajari sikap jujur di sini, peserta didik dapat menyebutkan arti sikap jujur dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat memberikan contoh-contoh sikap jujur dengan baik dan benar. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan keuntungan sikap jujur dengan baik dan benar. Ya. Nah, setelah kita pelajari ini, inilah tujuan kita nantinya ketika sudah mempelajari. Ya, Oke, sekarang kita masuki pelajaran. Silakan perhatikan. Coba, anak-anak yang belakang. Ayo, perhatikan sebuah gambar yang ada di layar ini. Gambar di sini menunjukkan seorang anak yang bernama Gusti, ya, menemukan sebuah dompet di tengah jalan. Ya, seorang anak bernama Gusti menemukan dompet di sebuah jalan. Nah, pertanyaannya, menurut kalian apa yang harus dilakukan Gusti dalam gambar tersebut? Ya, ada yang tahu? Oke, silakan semuanya perhatikan depan. Bapak akan menjelaskan satu persatu. Didengarkan supaya kalian bisa memahami apa
arti jujur yang sebenarnya. Baik, apa arti sikap jujur? Jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Nah, inilah arti jujur yang sebenarnya. Yang pertama, lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Khususnya kelas 2A, ketika pada saat ujian tidak melakukan sikap curang atau menyontek pada saat ujian, karena ini menunjukkan sikap tidak jujur. Contoh sikap jujur yang ketiga adalah berbicara yang sebenarnya. Ya, berbicara yang sebenarnya. Nah, ada yang tiga. Tadi arti jujur sudah, contoh jujur sudah. Sekarang apa? Nah, oke, baik. Jujur itu merupakan alat terpuji. Anak yang jujur berarti dia beralat terpuji. Anak yang beralat terpuji akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang disayang Allah pastinya akan masuk surga. Siapa yang pengen masuk surga? Oke, silakan dengarkan kembali. Lawan kata jujur adalah bohong. Jangan pernah berbohong karena itu perilaku tercela. Ya, sekali berbohong kalian tidak akan dipercaya oleh orang lain. Kalau kalian sekali saja berbohong, kalian tidak akan dipercaya, baik sama teman, baik sama guru, baik sama orang-orang di sekitar kita. Ya, nah, Pak, tadi kan yang terakhir, anak yang berbohong mendapatkan dosa. Kalau sudah mendapat dosa, nanti pasti akan masuk neraka. Ini dulu ya. Aktivitas kelompok, Bapak akan membentuk kelompok. Oke, baik. Nah, sekarang tugas kalian adalah tugas kelompok. Ya, oke. Di situ ada 2 tugas yang harus kalian diskusikan bersama. Yang pertama, berdiskusi memecahkan sebuah masalah yang sudah Bapak berikan tadi. Oke, baik anak-anak, silakan diskusikan. Dan yang kedua, tugas kelompoknya adalah membuat sebuah kreasi cerita pendek tentang bersikap jujur.
pemiliknya. Oke, selanjutnya nomor 2. Apa nomor 2? Mesti menemukan dompet di tengah jalan lalu mengembalikan kepada pemiliknya. Oke, baik, sekarang tugas yang kedua ceritanya mengembalikannya. Oke, yang nomor 2 cerita sikap jujur. Ya, masih kan? Karena sudah membuka semua tugasnya, selanjutnya mari kita bersama-sama memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ya, apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Jujur artinya tidak berbohong. Orang yang jujur disayang dan masuk surga. Bapak akan memberikan refleksi buat kita semua. Ya, sudah berapa kali kan kalian bersikap jujur kepada guru dan orang tua? Oke, baik. Tetaplah bersikap jujur ya. Baik pun di sekolah, di rumah, dimanapun kalian berada, tetap bersikap jujur. Oke, selanjutnya, karena pelajaran kita hari ini sudah, mari kita bertepuk tangan secara bersama-sama. Baik, Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini, yakni pembelajaran agama Islam. Baik, mari kita bersama-sama menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa bersama. Minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa
Bersama doa setelah belajar. Bapak sekali lagi ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.